Aduh, Mbak, sepatunya bukan nih? Iya. Kok lempar-lempar gitu kenapa? Oh, kena ya? Kena. Oh, maaf, maaf, maaf. Kenapa emang Mbaknya? Aduh, abis ini jatuh. Tadi abis Alah. tendang bola gitu, terus nggak sengaja keseleo. Oh, Aduh, aduh, aduh. coba. Harus begitu ya? Oke. Coba kita sana dulu yuk, biar enak yuk. Oh, iya, iya. Bisa? Gendong. Iya, ilah. Aduh, 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 aduh. Pelan-pelan, pelan-pelan, pelan-pelan. Aduh, Oke, yuk, pelan-pelan. dokter jatuh lagi. Aduh. Aduh. Sayang Mbaknya. Wah, Sobat 7, ternyata sebelah Lisa ini adalah seorang dokter. Pantesan langsung enakan kakinya. Ya, Halo, oke. Dok. Sebentar ya, sebelum gua mau ngomong, kencang kanan dulu bentar. Oke, Oh, iya, sip. boleh. Oke, baru kita lepas. Oh, Halo, gitu. Sobat 7. Halo Sobat 7, balik lagi di All to Doctor barengan sama Lisa Anissa, dan juga sekarang Lisa barengan sama Dokter Dika di sini. dokter. Kenalan dulu dong, dokter ini dokter spesialis apa, terus gimana nih sekarang, sibuk apa juga? Oke, perkenalkan saya Dokter Andika Raspati, orang biasa manggil Dokter Dika. Saya adalah seorang dokter spesialis kedokteran olahraga. Oh, spesialis olahraga. Pas banget nih. Ini Makanya lagi pas. setelan olahraga nih, mau Makanya olahraga. pas gitu. Oke, dokter, katanya nih dokter itu juga tim atlet ya, tim atlet sepeda ya. Dokter di tim nasional balap sepeda. Oh, oke. Aku juga atlet. Atlet apa tuh? Ngejar-ngejar orang aja gitu, Oh, tapi nggak dapet. Yang utang gitu ya, dikejar-kejar ya. Oh, oke. Dokter, tadi kan aku nih cedera nih ya. Ah, Nah, cedera karena emang nggak fokus gitu. Jadi kalau lagi olahraga pakai masker tuh kayak gimana ya, risih aja Risih, gitu. ya. Nah, aku mau nanya nih, sebenarnya kalau lagi olahraga gini terus pakai masker itu gimana sih, Dok? Jadi gini, kalau misalnya nih seseorang itu memilih untuk berolahraga di tempat yang rame, yang crowded gitu kan, yang banyak orang, yang susah untuk jaga jarak, mau nggak mau, suka nggak suka, terpaksa pakai masker. Oh, gitu. Iya, karena kan kalau kita bicara orang itu rame-rame, ya kan, kemudian susah untuk jaga jarak. Kalau kita nggak pakai masker, itu ntar resikonya besar buat saling menularkan COVID gitu loh. Oh, oke. Makanya kenapa kalau emang misalnya kita lagi memutuskan untuk berolahraga di tempat yang rame, pakai masker tapi kurangin intensitasnya. Oh, gitu. Jadi jaga jarak ya. Oh, gitu. Nih kayak, ya. Segini ya, Jaga siap. Oh, oke, I see. Tapi Dok, ini kan tempatnya juga maksudnya outdoor ya, dan nggak Ya. banyak orang. Ya. Berarti sebenarnya Lisa bisa lepas masker juga dong? Iya, sebenarnya kalau kita bicara di tempat yang terbuka, Iya. ya di outdoor kayak gini kan ya, kemudian juga orangnya sepi, nggak terlalu rame, nggak kayak di tempat yang memang menjadi apa ya, tujuan utama orang berolahraga sekarang Jakarta gitu kan, waduh itu rame banget. Nah kalau misalnya emang tempatnya sepi begini, terbuka, sebenarnya kita bisa bilang resikonya untuk kena COVID rendah ya. Rendah. Karena kan COVID itu kan lewat droplet. Kalau kita nggak ada orang dekat kita, Heeh. ya nggak ada dropletnya. Oke, wah tahu gitu tadi dibuka aja jadi nggak cedera kan. Anyway, dokter, ini masker aku udah benar nggak sih? Kalau tadi misalnya nih, apa namanya, kita memutuskan buat make atau memilih tempat yang rame, Heeh. kan mau nggak mau mesti pakai masker nih. Heeh. Jangan yang masker gini juga. Oh, jangan yang gini ternyata. Jangan. Ini emang kenapa? Karena ini masker itu kan buat dokter sebenarnya, buat Oh. perawat, buat dokter, buat tenaga medis lah. Kalau misalnya mbaknya mau lari di rumah sakit gitu kan, mau lari ke IGD, lari ke tempat operasi, nah itu baru pakainya begini. Saya nggak nyolong, Dok. Nggak nyolong dari rumah sakit ini, Nah benar. itu dia, tapi kalau misalnya lari di tempat yang kayak tempat publik gini, pakai yang model gini aja nih, Oh, gitu, yang kain kain. ya. Udah cukup kok. I see. Lebih nyaman Oke, juga, oke. lebih aman lagi. Ah, gitu. Gitu. Oke deh. Tapi tadi nih ngomongin soal cedera nih. Mm-mm. Yang namanya olahraga itu pasti ada dong resiko cederanya. Ya. Dokter bisa kasih tahu nggak sih kira-kira Oke. cederanya kayak gimana? Terus cara ngatasinnya gimana? Coba kalau tadi nggak ada dokter, aku udah sakit. Udah 7 hari 7 malam nih pasti. Udah gimana? Udah lama banget ya. Jadi kalau kita bicaranya olahraga itu kan banyak ya. Olahraganya Oke. ngapain nih? Apakah memang dia sifatnya olahraganya lari gitu kan? Atau sepedahan? Atau olahraga yang sifatnya kontak, misalnya kayak sepak bola misalnya. Iya. Atau misalnya bahkan sekalian ngomongin bela diri misalnya gitu kan. Atau kayak catur gitu kan. Oh, iya. Nah, catur itu kan olahraga dong. Oh, ada cederanya ya? Iya, cederanya lebih ke arah pas ngangkat benteng keberatan bentengnya. Atau ngangkat kuda kena sepak. Nah itu mungkin bisa tuh. Jadi kalau kita bicara olahraga pada apa namanya, orang-orang dan bikin cedera, itu tergantung olahraganya apa. Oh, oke. Kalau tadi misalnya bicaranya yang sekarang lagi banyak digandrungin sama orang deh, ngomongin lari nih, ngomongin lari ya kan, atau sepedahan. Kalau kita bicara lari deh, itu yang paling sering memang ya kayak Mbak ini, kena di area kaki, bisa Di sini ya? kena ankle ya kan, pegangan kaki, kena lututnya, kena di area tulang kering juga bisa bikin sakit.
atau di telapak kakinya linu, ngilu, itu bisa. Jadi memang tergantung kembali lagi pada olahraganya apa. Kalau misalnya sepeda nih gitu kan, itu kan banyak yang posisi ngebungkuk. Kalau setelannya kurang pas gitu kan, itu bisa bikin sakit pinggang. Jadi tergantung olahraganya apa. Kalau nggak mau sakit pinggang, nanti sepedahannya bisa bawa sofa gitu ya. Iya, jualan sofa kali mungkin maksudnya, dikeliling sofa gitu. Oke, siap-siap dok. Iya. Oke. Jadi itu ya ternyata. Jadi cara ngatasinnya kalau yang tadi ini ankle bisa digimanain? Dok? Nah, jadi kalau misalnya kita bicara cedera, apalagi yang memang sifatnya, contoh kalau bahasa Rusianya itu kepelitek. Bahasa Rusia loh. Bahasa Rusianya kepelitek. Jadi kalau misalnya tadi kayak Mbak kan misalnya mendaratnya jatuh salah gitu kan, terkilir lah bahasa Indonesianya. Terkilir, baik. Itu apalagi kalau sampai misalnya ada bengkak gitu kan, itu kita pakein es sebenarnya Mbak. Atau mau pakai yang ice bag tuh yang udah beli jadi itu juga bisa. Ya intinya adalah es itu jangan sampai kontak langsung ke kulit, karena terlalu dingin, ya kan. Pakai kain juga bisa ya? Nah, pakai anduk yang basah biasanya. Basah. Kalau mau pakai kain, kita misalnya pakai anduk yang dibasahin, dibikin lembab gitu. Jadi jangan sampai terlalu dingin, jangan sampai sedingin mantan. Itu, aduh itu dingin banget. Jadi, Dok, aku jadi cedera hati dong. aduh, sorry, lupakan. Jadi dilapis terus kalau bisa itu dia ditempelkan, itu jangan cuma sebentar doang lepas. Bikinlah sekitar 10 sampai 15 menit. 10 sampai 15 menit dulu ya. Terus kemudian kalau bisa nih sering-sering ditinggiin. Jadi kalau misalnya let's say kita tidur di lantai 1, kaki di lantai 2. Oh enggak gitu. Contohnya misalnya kita tiduran, kakinya kita ganjel pakai bantal. Supaya apa? Jadi cairan bengkak itu cepat turun ke bawah pakai gravitasi. Dan yang terpenting jangan dipaksain kalau lagi cedera, ya istirahat dulu gitu. Jangan melakukan aktivitas yang terlalu berat yang bisa bikin tambah parah cederanya. Jadi parah banget. Jadi pokoknya kita kasih jeda dulu, break dulu, jangan dulu olahraga dulu. Kalau bisa sampai benar-benar sembuh total, udah gitu baru bisa olahraga lagi. Atau cari olahraga yang tidak membuat sakit. Contoh nih misalnya Mbak kena ankle, tapi masih bisa kok olahraga misalnya tangan gitu. Misalnya tangannya latihan-latihan buat penguatan atas, itu kan ankle-nya nggak kenapa-kenapa. Jadi silahkan aja teruskan. Catur, olahraga catur juga tadi bisa ya? Catur, tapi tadi angkat benteng kudanya anak kuda lah. Jadi jangan kuda yang gede. Jangan yang gede kudanya ya? Kudanya. Oke. Dok, tapi ini ngomongin soal tadi olahraga lari nih ya. Sebenarnya kan kalau aku sendiri senangnya outdoor gitu. Karena bisa sekalian curi-curi. Oh iya, oke, baiklah. Ya. Tapi sebenarnya yang terbaik itu yang mana sih olahraganya? Lari itu mendingan yang di luar atau treadmill? Oke, jadi kalau kita bicara safety nih, yang paling safe of course sekarang adalah di rumah. Kalau bisa di rumah. Tapi kalau misalnya mau keluar ke tempat publik, itu milihnya indoor apa outdoor, sebenarnya jauh lebih mending yang outdoor. Sekarang ini lagi pandemik nih. Ya. Nah, kira-kira olahraga apa sih yang bagus untuk ningkatin imun? Oke, jadi kalau kita bicara, kita ini yang ke penelitian nih, riset-riset yang ada untuk melihat imun seseorang itu berubah akibat olahraga, memang yang paling banyak itu adalah dengan olahraga kardio. Ya, tapi yang perlu banget diingat adalah olahraga itu kayak 2 mata pedang, Mbak. Gitu? Iya, kayak 2 mata pedang. Kalau kita pas dosisnya, maka bisa bikin imun jadi naik. Tapi kalau misalnya kelebihan, malah bikin imun jadi turun. Tapi juga bukan berarti jangan lupakan juga ininya penguatan ototnya. Jadi kalau kita bicara latihan itu kan kita baginya ada kardio, ada penguatan otot, ada flexibility. Kalau flexibility itu kita bicara kayak yoga, pokoknya bikin lentur-lentur lah badannya. Ya itu meditasi. Oh, salah ya. Lebih ke arah kayak contoh misalnya peregangan yang benar-benar waduh sampai badannya enak gitu tarik-tarik. Sampai kayang gimana, Dok? Ya kalau lentur bisa. Oh, kalau lentur boleh ya. Nah, kalau penguatan tuh kayak misalnya contoh push up, ya kan, sit up, terus kemudian yang orang bilang nge-gym. Orang bilang tuh nge-gym. Padahal nge-gym tuh kan nggak harus main beban gitu kan. Ada orang nge-gym, ada yang cardio, treadmillan di gym, ada yang main beban, ada yang sekedar selfie. Oke, itu aku yang terakhir. Buat sosmed aja upload. Nah, itu contohnya gitu. Itu yang ototnya jadi otot jempol biasanya. Oh iya betul. Mencet-mencet. Jadi benar-benar. Oke, nah ngomongin soal olahraga, yang paling pas itu kira-kira waktunya kapan nih? Pagi atau olahraga malam? Oke, kalau kita bicara olahraga itu sebenarnya paling pas itu kita pengennya adalah pagi kalau boleh diadu nih. Kalau boleh diadu sebenarnya yang paling ideal itu pagi. Kenapa? Pertama udaranya masih enak.
udaranya masih fresh, burung-burung berkicauan ya kan. Banyak tukang bubur ayam juga lagi Aduh, ya. itu godaan sebenarnya, itu bukan godaan. hal yang Iya, baik. Jadi sebenarnya pagi, ditambah lagi juga dengan efek latihan, kita lari, kita jogging, kita sepedaan itu kan bikin kita jadi fresh, bikin jadi energized, bikin berenergi. Nah itu akan ngebantu tuh kita kerja gitu kan, seharian kita jadi fresh. Tapi masalahnya banyak orang yang, dok, ini masalahnya nih gue pejuang subuh. Iya kan pagi-pagi mesti berangkat gitu. kerja Iya. gitu kan, karena kalau berangkatnya siangan dikit kena macet, Udah wes nggak game bisa. over, terlambat. Untuk orang-orang yang kayak gitu, ya udah terpaksa latihan malam. Cuman saran saya adalah kalau latihan malam jangan sampai latihan itu mengganggu jam tidur. Oh, oke. Artinya apa? Pertama ya pasti jangan latihan tengah malam ya. Jangan insomnia gimana tuh? Nah itu dia. Nah kalau kita bicara kita berlatih terlalu dekat dengan jam tidur, itu justru bisa bikin insomnia. Kenapa? Karena gini, kalau kita latihan itu kan kita metabolisme naik, nadi jadi cepet, napas cepet, suhu tubuh panas gitu kan. Kalau misalnya kita terlalu dempet, itu tuh tubuh belum balik. Nadinya masih tinggi, napasnya masih cepet, badannya masih panas, dan kondisi ini itu bikin kita nggak ngantuk. Pantes. Kalau kata orang Eropa mah cenghar. Cenghar Eropa. Eropa. Gitu, Eropa. Ya. Eropa. Nah, cenghar jadi seger gitu. Jadi Nah, seger. makanya kenapa kita anjurkan kalau bisa berjarak. Oke. Berapa jaraknya? Paling nggak 2 jam. Oh, 2 jam sebelum tidur bisa ya? Itu finishnya ya. Jadi kalau misalnya kita tidur jam 10 malam biasanya, bikinlah finish jam 8. Dok, tapi aku mau nanya nih sesuai pengalaman pribadi. Kalau olahraga malam malah justru ngantuk, kenapa ya? Setelah olahraga malah jadi kayak pusing, terus kayak aduh pengen tidur aja gitu, jadi skip mandi. Oke, olahraga malamnya yang mana dulu nih? Yang mana? Nah, tapi gini, kalau kita bicara olahraga malam yang sifatnya kayak misalnya lari gitu kan, sebenarnya tadi kalau misalnya dia terlalu berat, cenderung orang itu jarang yang jadi ngantuk. Kecuali kalau misalnya ada orang-orang yang habis dia lari terus dia harus makan banyak gitu, itu emang ada beberapa kasus dia jadi ngantuk ada. Tapi yang banyak jadi sama orang adalah justru sebaliknya bikin nggak ngantuk gitu. Oh, itu dia. Kalau abis olahraga biasanya lapar, makan. Nah, kalau jadi makan yang ngantuk. kira-kira itu bisa memang ada efek ngantuknya tuh setelah itu. Oh, itu dia. Makanya harus di skip, makannya jangan makan. Tapi jangan makan juga, oke. jangan jadi skip juga. Tapi ini katanya ya, katanya nih kalau abis olahraga itu nggak boleh minum air es. Nah, Gimana tuh? Aku nih pecinta air es banget. Iya. Apalagi air esnya pakai sirup, pakai podeng gitu, pakai kue, pakai coklat, itu gimana? oke, baik. Itu lupa ya olahraganya ya jadinya, terhapus gitu efek olahraganya. Gitu. Ya itu gimana dok? Gini, banyak orang yang takut kalau olahraga minum air dingin katanya kena jantungnya atau kena organ dalamnya apa segala macam lah. Padahal kalau kita lihat nih, itu Oh, ternyata mitos. Jadi silahkan sebenarnya kalau emang suka air dingin. Bahkan sebenarnya kalau mau dilihat nih yang namanya minum dingin setelah olahraga atau saat berolahraga itu malah direkomendasiin sebenarnya. Oh gitu. Iya. Wah, siapa nih yang pertama kali bilang minum air es nggak boleh? Karena gini, banyaknya orang tuh mikirnya wah jangan sampai kayak kaca atau kayak gelas. Gelas itu kan kalau misalnya kita kasih panas, terus kita kasih dingin dia pecah. Tubuh kita tidak serapuh kaca. Hatiku serapuh kaca kayaknya. Aku tahu dirimu mau ngomong ke sana. Jadi Mau banget aku OTG. Orang terlihat galau. Nah, Oke. jadi kalau kita bicara tubuh kita tuh canggih, nggak serapuh itu. Jadi nggak apa-apa sebenarnya. Tapi memang gini, ada beberapa orang yang tidak terbiasa. Ada orang yang kalau terlalu dingin itu lagi-lagi bikin Ngilu. pusing atau ngilu giginya atau sakit kepala. Tapi kalau emang udah terbiasa, nggak apa-apa. Jadi dia lagi-lagi bahkan disarankan. Kenapa? Karena saat kita berolahraga itu kan tubuh jadi panas, ya kan? Dengan minum air dingin dikatakan bisa membantu menetralisir suhunya. Jadi lebih cepet ya netralisirnya. Oke deh Sobat Uyu tuh, nggak apa-apa ya kalau misalnya habis olahraga langsung minum air es. Asal jangan kasih sirup aja. Nah, Ya, itu nggak boleh. Jadi bener pure air es gitu ya. Oke. Dok, makasih banyak loh infonya. Aku Gimana? jadi tercerahkan gitu. Jadi aku tahu nih sekarang kondisi COVID kayak gini, olahraga harus kayak gimana, dan juga udah tahu porsinya. Jadi sebenarnya aku harus cek jantung juga nih dok. Bagusnya gitu. Kayaknya aku sekarang berdebar dok, karena di depan dokter. Aduh. Saya mau jatuh ada bantal nggak di belakang? Nggak ada ya?
Jatuh ke pelukan saya dong. Oh, jangan. Waduh. Oke. Nah, itu dia tadi Sobat 7. Jadi kalau misalnya sekarang nih emang kita terpaksa harus diam di rumah ya kan, daripada kita diam di rumah terus ya makan-makan, snacking itu nggak bagus, mendingan olahraga aja. Dan olahraga yang bagus itu memang salah satunya kardio. Satu untuk menguatkan jantung dan juga ya untuk meningkatkan imunitas. Dan yang pastinya selalu diperhatikan dosisnya juga dan juga jaga jarak karena sekarang lagi kondisi COVID kita juga. Nah, maskernya juga jangan yang gini. Masker ini untuk dokter medis. Nah, lebih bagus kata dokter tadi masker kain juga nggak apa-apa. Boleh dilepas asal tempatnya sepi. Iya. Mau olahraga di mana tuh sepi-sepian ya. Oke, makasih banyak ya dokter ya atas waktunya. Sama-sama Mbak Lisa. Kalau gitu dokter temenin aku ya olahraga. Kakinya udah enak nih emang? Udah langsung. Wow, cepat sekali. Wow, luar biasa. Oke deh Sobat 7, kalau gitu Lisa dan juga dokter Rika pamit undur diri. Sampai ketemu di episode berikutnya. Bye-bye. Bye. Ayo dok, kita ini cut yuk bareng-bareng.